siapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau Allah yang tetap setia dan selalu setia bersama dengan kami. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Aba, terima kasih kami bersyukur di hadapan-Mu. Saat ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal sampai selesainya, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Biar kami semua membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, Aba. Kami mau memberikan hati kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau datang menyembah Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima sembah, terima pengagungan terbaik. Hanya Kau Tuhan, kami menyembah. Atas segala
pujian hanya bagimu Aba. Segala hormat kemuliaan bagimu. Di tempat yang maha tinggi, kami mau bawa pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Aba. Kami serahkan ibadah kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari bersama saya katakan saudara, amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita lagi, lebih lagi di dalam Tuhan. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudaraku yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang besar. Kita diberkati lebih lagi. Kasih setianya nyata buat setiap kita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai dalam Tuhan, saudara. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasihnya nyata. Haleluya, Tuhan Allah kita Allah yang besar, saudara. Katakan bersama, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap, saudara? Aku diberkati, aku
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum, bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga,
ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi, atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita buka hati kita, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita undang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sepenuh hati kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir di bait suci.
kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang akan ditaburi benih firman Tuhan, dan itu akan bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Aba, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat tahun baru, tahun 2021 menjadi tahun integritas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak semua untuk ikut bernyanyi bersama saya supaya kita semua lagi ada di musim dingin, supaya nggak kedinginan. Saya ajak dulu untuk bergoyang ria bersama-sama. Kita akan berjalan ke Kanaan, kita akan berjalan untuk menerima janji Tuhan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan sampai ke tujuan. Oke, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai perjalanan kita di tahun 2021 ini. Pastikan setiap kita yang mendengarkan, Anda duduk dengan baik dan memperhatikan setiap petunjuk perjalanan ini. Informasi perjalanan ini akan ditempuh bersama Rahel Nafsi dan akan memakan waktu 40 menit di siang ini dan 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun, sampai waktu kita di bumi telah habis, kita kembali ke tempat dari mana kita berasal. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pesan tahun 2021 yang menjadi ayat emas dari tahun 2021 adalah Mazmur 24 ayat 3-4 berkata seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dan Mazmur 41 ayat 13-14. Tetapi aku, Engkau Tuhan menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di tahun 2021 ini saudaraku, kita masuk ke tahun integritas. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya 3 kali. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Kalau saudaraku mungkin kita perlu tanya,
Kita bertanya, Tara, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya saudaraku, dikatakan itu pengertiannya adalah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran dan integritas. Saudaraku, orang yang berintegritas itu pikiran, perkataan, dan tindakannya itu sama. Itu namanya orang yang berintegritas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari petunjuk perjalanan yang pertama, saudara harus perhatikan petunjuk ini supaya bisa mengikuti dengan baik, menyelesaikan tahun 2021 bahkan sampai berakhir waktu kita di muka bumi ini. Petunjuk yang pertama, Mazmur 24 bagian A, ayat 4 bagian A, dikatakan yang pertama kita tuh harus punya tujuan dulu ya. Kita harus tahu dulu perjalanan kita itu harus punya tujuan yang pasti. Kemanakah kita akan berakhir hidup kita. Contoh seperti waktu kita mau ke Hong Kong. Ketika persiapan kita mau ke Hong Kong, kita perlu tahu negara yang kita akan tempati. Kita mulai belajar hal-hal yang kiranya dibutuhkan ketika berada di Hong Kong. Itu sebabnya sekarang ini tahun 2021 menjadi tahun integritas, adalah tahun persiapan kita untuk menuju kepada tujuan hidup kita adalah kekekalan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan. Kita harus punya tujuan terlebih dahulu bahwa aku hidup di bumi, aku punya tujuan. Misalnya kamu mau ke Hong Kong, kamu mau balik ke Indonesia ataupun ke negara lain, itu semua Anda perlu persiapan dan kita akan punya tujuan bahwa kehidupan kita adalah kembali kepada kekekalan. Hidup kita di bumi ini cuma pendatang, maka kita akan kembali kepada asal dari mana kita berasal, yaitu kepada kekekalan di surga bersama dengan Bapa kita yang kekal, kemudian bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang pertama petunjuknya, saudara, untuk ketemu Tuhan, petunjuknya untuk mencapai tujuan yang kita tuju, ketemu Tuhan di surga selama-lamanya adalah menjaga tangan tetap bersih, saudara. Menjaga tangan tetap bersih. Tangan berbicara tentang perbuatan, kekuatan. Bersih tangan berarti melakukan yang benar dan tidak bercela di hadapan Allah dan manusia dengan segenap kekuatan. Nah, saudaraku, kalau ngomong integritas itu tetap melakukan yang benar ketika tidak seorang pun melihat. Karena itu, saudaraku, di dalam petunjuk yang pertama kita harus bersih tangan. Ya saudara, tangan kita ternyata sama seperti kita di bumi sekarang, di dimensi kemudian di masa pandemi ini kita protokol kesehatan menganjurkan, memerintahkan kita untuk selalu mencuci tangan. Saya percaya untuk ketemu Tuhan, untuk masuk ke surga itu juga ada protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga tangan tetap bersih. Ya, menjaga kelakuan perbuatan kita tetap benar walaupun tidak dilihat oleh manusia. Petunjuk yang kedua di bagian Mazmur 24 4b, menjaga hati yang murni. Ya saudaraku, hati yang murni itu berbicara tentang motivasi. Ya, motivasi, pikiran, keinginan. Murni hati berarti juga pikiran atau keintiman yang ada dalam diri manusia terus-menerus dibersihkan, kemudian didisiplinkan sehingga apa yang keluar itu menjadi baik. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya adalah orang yang bersih di luar dan murni di dalam. Pikiran, perkataan, dan tindakannya sama. Itu adalah orang yang berintegritas. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga hati murni. Petunjuk yang ketiga, perjalanan kita akan melanjutkan perjalanan. Yang ketiga, menjaga kejujuran. Ya, Mazmur 24:4c, menjaga tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu. Bohong itu ya, saudaraku. Kemudian kalau kita melihat, hati-hati bagi yang saudaraku kita menggunakan semua medsos yang ada, kita bisa ketik-ketik yang keliru dan kemudian juga di dunia ini ada lagu ya, saudara pernah dengar, dunia ini panggung sandiwara,
Jadi di dunia medsos itu bisa banyak sekali menjadi sandiwara. Suatu hari saya menonton sebuah cuplikan film pendek, saudara ya. Bagaimana seorang pemuda dengan tampilan yang super ganteng, saudaraku ya. Setiap kali dia foto, upload di medsosnya, lalu di caption, ini kantor yang baru, ini kantorku yang baru. Kemudian, wah followernya udah banyak sekali, saudara. Followernya sudah banyak, salah satu adanya teman baiknya sejak sekolah. Nah kemudian enggak berapa lama lagi dia caption foto dan dia tulis rumah megah, rumah baruku. Kemudian yang temannya yang menyaksikan, wow luar biasa ini teman saya luar biasa. Kemudian berikutnya dia upload foto lagi, mobil baruku gitu ya. Terus kemudian si temannya yang menyaksikan yang dari sekolah bersama-sama, dia menjadi merasa ini temannya hebat banget ya. Dia sendiri nggak berhasil, dia bekerja, dia hidup sederhana, dia punya pacar yang sederhana dan bisa menerima keadaannya. Tapi suatu hari dia melihat langsung bahwa ternyata orang yang suka mengupload barang-barang mewah adalah dia sedang dimarahi oleh bosnya. Dia berkata, apa yang kamu lakukan? Ini rumah saya, ini kantor saya, ini mobil saya. Kamu cuma asisten. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan di medsos itu jangan semua selalu percaya dengan keadaan di medsos, saudaraku. Mari ya belajar menikmati apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjaga kejujuran. Menjaga kejujuran tidak perlu hati-hati juga bagi teman-teman yang suka foto-foto mobilnya orang gitu ya. Saya pernah juga, tapi saya bertobat saudara ya. Saya bertobat, saya pernah foto di depan mobil orang seolah-olah itu adalah mobil saya gitu ya. Tetapi saya telah bertobat, saya nggak melakukannya lagi saudara ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi petunjuk yang pertama tadi menjaga tangannya tetap bersih, menjaga hatinya tetap bersih, kemudian juga menjaga pikirannya, menjaga tindakan-tindakan kita untuk tetap bersih. Kemudian kita mengapa kalau kita mau ketemu Tuhan, mencapai tujuan, diberkati oleh Tuhan, kita harus menjaga tangan bersih, hati murni dan perkataan yang jujur. Yang pertama karena di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi saudaraku, dia Allah pencipta alam semesta. Dia didekati, dia mau kita manusia umatnya mau mendekati Allah pencipta alam semesta, Allah yang besar. Kemudian ayat yang 7 sampai 10, dia itu raja, kemuliaan raja di atas segala raja. Dan kita nggak bisa datang mendekat kepada Tuhan dengan keadaan yang kotor, keadaan yang tidak bersih. Karena apa? Kemudian dikatakan tetapi juga Tuhan Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Allah yang kudus, dia pengen umatnya kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di tahun integritas ini Tuhan sedang menguduskan kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini diawali di hari terakhir. Di hari terakhir tahun 2020, di pagi hari seperti biasa saya bangun dengan mempersiapkan sarapan. Dan waktu di dapur tiba-tiba hati saya begitu dipenuhi dengan rasa syukur, rasa nikmat yang saya rasakan. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih untuk tahun ini saya bisa melewati tahun ini dengan baik. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat semua, saya bisa makan enak, saya bisa tidur nyenyak. Saya ngerasain berkat Tuhan begitu luar biasa yang saya bisa rasakan. Lalu saya ngomong gini, Tuhan tapi hati saya bersusah. Saya nih bersusah hati Tuhan. Kenapa? Karena saya mendengar dan melihat begitu banyak
Anak-anak Tuhan begitu banyak cerita-cerita yang masuk yang saya lihat di tahun 2020. Banyak Tuhan mereka yang kesakitan, banyak mereka yang kekurangan, banyak mereka yang punya anak butuh biaya tapi tidak punya pemasukan, usaha mereka bangkrut. Saya ngerasa susah sekali saudaraku ya. Saya merasa susah hati, saya merasa bersusah hati. Lalu gini, sepertinya saya mendengar suara dari hati saya begini. Dia ngomong gini, sekarang kamu lihat hidup kamu itu apakah kamu berlebihan? Apakah kamu punya banyak harta? Apakah kamu bisa punya semuanya? Saya bilang Tuhan tidak, aku hidup cukup. Jelas saudaraku lebih susah lagi, saya ngomong lebih susah hati lagi saudaraku kalau kita mendengarkan curhatan orang yang sedang bersusah hati terus kita nggak bisa menolong, kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Itu membuat saya makin susah saudara. Tetapi waktu Tuhan ngomong dalam hati saya bertolong gini, kalau engkau nggak punya uang banyak, gak punya rumah mewah, gak punya mobil, bahkan kau gak punya keluarga, tetapi kau bisa bersyukur, kau bisa melihat, menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, saya bisa ngerasakan itu. Dan Tuhan ngomong gini, kamu perhatikan bahwa yang Tuhan mau, yang Tuhan prioritaskan adalah Dia mau ubah hati kita. Dia tidak mengubah situasi, tapi yang jadi fokus Tuhan adalah mengubah sikap hati kita di dalam meresponi setiap musim dalam hidup kita. Itu yang Tuhan sedang kerjakan di tahun integritas ini. Karena itu mari kita responi dengan baik saudaraku. Dan berikutnya, kenapa kita harus menjaga ketemu Tuhan, harus menjaga tangan kita bersih, hati kita murni, perkataan kita jujur. Yang berikutnya, alasan yang berikutnya adalah Mazmur 24 ayat 34. Untuk membangun hubungan yang karib, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya yang bisa mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita mau deketin Tuhan gak bisa dalam keadaan penuh kesalahan, terintimidasi saudaraku ya. Jadi dan saya percaya kalau kita orang yang bersih dan jujur hatinya, murni hatinya, bersih tangannya, itu orang-orang yang bisa mendekati Bapa yang kudus. Dan sebaliknya, dosa itu menjadi penghalang besar dalam berelasi, berhubungan dengan Tuhan. Kita coba lihat ya, di dalam Yesaya. Kita akan lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Ini waktu di mana-mana Tuhan sedang memberikan undangan kepada kita di tahun integritas. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan, bawa tangan yang bersih, bawa hati yang murni, bawa perkataan yang jujur di hadapan Tuhan. Kan itu saudaraku. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih, hati yang murni, perkataan yang jujur adalah yang ketiga. Untuk membangun relasi yang hangat dengan sesama dibutuhkan kejujuran, ya keterbukaan. Mazmur 24 4b, ia bersih di luar murni di dalam. Ini akan menimbulkan rasa nyaman, rasa aman bagi yang mendekati kita. Karena itu saudaraku, saya percaya ketika kita dekat dengan seseorang, dia orang yang jujur, dia orang yang terbuka, dan dia orang yang murni hatinya. Saya percaya setiap orang yang dekat sama kita tuh akan merasa nyaman. Dia akan merasa aku diterima, aku merasa aku dikasihi, aku diterima apa adanya, dan itu akan membuat sebuah kenyamanan saudaraku. Kemudian yang keempat, yang terakhir saudara ya, untuk alasan yang ketiga kenapa kita datang, persiapkan diri datang kepada Tuhan, ketemu Tuhan adalah
Yang keempat, Mazmur 24 ayat 5. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, jujur perkataannya, yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Bahkan saudaraku, karena saudara alasan-alasan inilah yang Tuhan sampaikan kepada kita kalau mau datang sama Tuhan, ya bawa dengan sikap hati yang bersih, karena hanya orang yang bersih bisa mendekat sama Tuhan. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, jujur perkataannya, itu akan diberkati oleh Tuhan, itu bisa mendekat, itu akan terima berkat, itu akan terima pembelaan, dan kita akan bisa mendekati Tuhan, kemudian mengalami pembelaan ataupun mengalami berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan janjikan. Bahkan bukan cuma nanti ya, waktu kita datang ke surga, ketemu mati, ketemu Tuhan, atau Tuhan Yesus datang, bukan cuma itu. Tapi pada waktu di bumi ini, tahun 2020 menjadi tahun integritas. Kita telah melewati tahun 2020 yang penuh dengan berbagai macam kesulitan. Tetapi di tahun 2021 ini, di tahun integritas, Tuhan rindu kita orang-orang percaya bisa menikmati kebaikan Tuhan selama hidup di bumi ini. Tuhan rindu kita bisa menikmati kasih sayang pemeliharaan Tuhan di bumi ini. Di tahun 2021 ini, saudaraku, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan, segala janji-janji yang Tuhan janjikan sama kita. Kalau di tahun 2020 kita begitu banyak mengalami pergumulan-pergumulan, tapi saya percaya saudaraku, tahun yang tidak bisa diprediksi, tahun yang tidak bisa dipastikan, yang pasti kita punya janji Tuhan yang iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada setiap kita untuk memberkati, untuk memelihara, untuk menyembuhkan, untuk melakukan banyak hal di dalam kita sebagai orang-orang yang berharap kepadanya, kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dekati Tuhan, bawa hati kita, bawa tangan kita yang bersih, bawa hati kita yang murni, motivasi kita, dan bawa ke hadapan Tuhan mulut kita yang penuh pujian, mulut kita yang selalu bersyukur, mulut kita yang bisa menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang yang saudara temui. Mungkin kita saat ini jarang untuk ketemu dengan orang-orang sekeliling kita, tapi paling tidak Anda bisa pakai medsos kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kita bisa share apa yang ada di berita-berita dari GBI Hong Kong China ini, supaya setiap teman, supaya penuhi halaman-halaman medsos kita dengan firman Tuhan, dengan apa yang dibagikan melalui GBI Hong Kong China ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya waktunya Tuhan, ya saudara, saat kita di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan yang punya cara untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Dan saya berdoa, kita berdoa semua alat-alat media sosial yang sedang Tuhan pakai ini, Tuhan menjadi sarana Tuhan menemui mereka, Tuhan menemui jiwa-jiwa, membawa keselamatan, menyembuhkan dan melepaskan pertobatan supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang gak dikasihi oleh Tuhan, mari di tahun integritas ini mempersiapkan hidup saya ketemu Tuhan. Hidup saya akan kembali kepada kekekalan. Kapanpun waktunya tiba, Tuhan bawa saya pulang. Saudaraku, saya malah bilang begini, jangan engkau mati. Ya, jangan engkau mati karena kecerobohan. Jangan engkau mati karena ketidaktaatan. Jangan engkau mati karena pelanggaran. Tapi mari kita mati karena tugas kita selesai di bumi. Rumah kita sudah jadi. Ada amin? Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari sama-sama sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saudaraku, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Masing-masing, Tuhan, kau bawa, Tuhan mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku bawa hatiku, aku bawa tanganku, aku bawa perkataan-perkataanku di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau
ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak saya sadari di tahun 2020. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari berjanji kepada Tuhan hari ini, siang ini engkau mendengar firman Tuhan disampaikan. Engkau mau berkata, Tuhan tolong aku untuk menjadi orang yang berintegrasi. Tuhan tolong kami semua Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan anak-anak-Mu untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang kami kasihi, mari siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari di hadapan Tuhan sebelum kita mengikuti perjamuan ini, kita lakukan pemberesan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami selama ini melewati hari-hari kami tidak menjaga akan kesucian, kekudusan kami. Dan biarlah hari ini sebelum kami memasuki perjamuan kudus, kami datang kepadamu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan setiap kami. Karena roti dan anggur ini adalah roti dan anggur biasa. Saat Engkau memberkatinya, kami akan mendapatkan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita sekarang angkat roti kita di tangan tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang diberkati ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan di tempat masing-masing. Kita hampiri Tuhan dengan hati dan mulut kita. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ketikanya bisa kami bersyukur buat pengorbananmu di atas Kalvari. Itu buat aku Tuhan, buat setiap umat yang percaya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sebelum kita akhiri ibadah online kita pada hari ini, kita siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita, atau saudara bisa kirim melalui mobile banking, melalui internet, di tempat yang telah kami siapkan, yaitu account daripada gereja kita. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa, kami tidak datang dengan tangan kosong. Kami rindu untuk memberi buat pekerjaan. Berkati setiap tangan-tangan dengan segenap hati, dengan sukacita dan sukarela. Memberi bagimu Tuhan. Kami percaya saat Engkau menemukan hati kami dengan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Engkau tidak hanya mengembalikan berlipat kali ganda. Bahkan Engkau yang melihat kesetiaan di dalam memberikan persepuluhan. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan. Bahkan Engkau akan mengusir belalang-belalang dari kehidupan kami. Sehingga berkat itu kembali buat kami untuk kami pakai mempermuliakan nama-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan keluarga ilahi di GBI Hongkong ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga ilahi yang dibentuk untuk mempermuliakan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat hati, hampiri Tuhan. Berkati Tuhan umat dengan berkat-berkat yang baru yang mempermuliakan nama-Mu. Berkat rohani, jasmani, dan materi yang membuat kami memiliki persediaan untuk menjadi berkat. Oleh karena campur tangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu semakin hari semakin nampak nyata. Karena Engkau mencurahkan kepada setiap kami melalui putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini, biarlah membuat hidup kami adalah hidup yang memiliki integritas. Hidup yang menjadi contoh dan teladan. Oleh karena mereka melihat kami serupa. Semakin hari serupa dengan Yesus. Dan itu terjadi dan membuat nama-Mu yang akan dipermuliakan. Mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang penuh. Mari yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tentunya kita semua diberkati dengan ibadah dan perjamuan kudus hari ini. Dan saya juga percaya kita semua yang mengasihi Tuhan sangat rindu juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Hongkong ini. Anda yang bisa mampir ke gereja Tin Hau ataupun Mongkok, bisa langsung memasukkan persembahan di kotak yang tersedia. Namun, bagi Anda yang masih belum diizinkan libur, bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja, yaitu ke Standard Chartered Bank ataupun Wing Lung Bank. Salah satu cara mudah yang bisa Anda gunakan untuk melakukan transfer adalah dengan menggunakan aplikasi TNG. Jadi, jika Anda pengguna TNG,
Anda tinggal mengisi wallet Anda atau top up di 7-Eleven ataupun Circle K, kemudian bisa melakukan transfer secara langsung dari HP atau smartphone masing-masing ke nomor rekening gereja. Tutorial atau penjelasan lengkap mengenai cara transfer menggunakan TNG bisa Anda peroleh melalui penilik masing-masing. Menara doa melalui Zoom diadakan setiap hari Minggu pagi jam 5 dan hari Jumat malam jam 8. Link untuk Zoom ini bisa Anda peroleh melalui koordinator ibadah ataupun penilik masing-masing. Mari kunjungi website www.gbihongkong.org, follow Instagram gbi.hk dan like page Facebook GBI Hongkong, serta jangan ketinggalan untuk subscribe channel YouTube GBI Hongkong dan nyalakan tombol loncengnya agar segera mendapatkan notifikasi jika ada video-video yang terbaru. Akhirnya, mari kita terus berdoa agar keadaan menjadi segera pulih kembali dan kita bisa segera beribadah secara normal. Mari terus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan, senantiasa mengenakan masker, menjaga terus kebersihan pribadi dan lingkungan, serta tidak membuat kerumunan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.